Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentunya saya percaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Karena dalam banyak hal kita mendengar berita, dalam banyak hal kita mendengar segala sesuatu yang terjadi dan juga yang akan terjadi, bahkan yang diprediksi, segala sesuatu itu sepertinya kabar-kabar yang cenderung untuk membuat kita menjadi takut, cemas, dan khawatir. Tetapi saya percaya ketika kita mendengar suara Tuhan itu memberikan pengharapan. Amin saudara, firman-Nya memberikan kekuatan, firman-Nya meneguhkan apa yang sudah kita percaya kepada Dia. Nah saudara, hari ini kita berbicara tentang seorang atau dua orang, yaitu Naomi dan Ruth saudara ya. Di mana dia adalah mertua dan juga menantu. Dan saya berikan judul dari renungan firman Tuhan, khotbah firman Tuhan hari ini, bimbingan mertua di balik keberhasilan menantu. Ya. Nah, saudara, ini memang berbicara sebuah hubungan, tetapi saya percaya ini bukan hanya sebuah hubungan biasa, tetapi hubungan yang luar biasa. Karena apa? Dampaknya saudara, dampak dari hubungan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini dampak itu kita rasakan saudara ya kan. Melalui kehadiran Kristus dari garis keturunan Boaz dan Naomi, Boaz dengan Ruth saudara ya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini, situasi genting bukanlah sebenarnya akhir dari segala sesuatu ya. Karena Tuhan bisa saja di tengah-tengah situasi genting itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ini yang membuat kita punya pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak dikuasai oleh situasi yang genting. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin tidak berupa mujizat dan juga tidak berupa berkat mendadak begitu saudara ya kan, berkat kagetan gitu ya. Bahkan ada hamba Tuhan berdoa supaya jemaat Tuhan mendapatkan berkat yang mendadak, undian segala macam, terserah lah itu kepercayaan mereka saudara. Tetapi saya mau katakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak melulu melalui hal seperti itu. Bahkan juga tidak melulu dengan kehadiran malaikat secara spektakuler begitu. Tetapi terkadang Tuhan memakai orang-orang terdekat dengan kita untuk membawa kita ke dalam rancangannya dan juga ke dalam rancangan berkatnya. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sama seperti Naomi dan Ruth. Nah kalau kita bisa melihat dalam pasal yang pertama, kembalinya Naomi ke Bethlehem saudara, bukan dalam kondisi yang nyaman. Karena mereka habis 10 tahun yang lalu mereka keluar dari Bethlehem karena Bethlehem sedang mengalami kelaparan. Nah cerita Naomi dan Ruth ini saudara, backgroundnya itu adalah masa hakim-hakim. Kalau saudara perhatikan kitab hakim-hakim, di situ terjadi siklus, kurang lebih sekitar 5-6 siklus. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua masih ada, tua-tua yang bersama dengan Yosua masih hidup, mereka tetap menyembah Tuhan yang membawa mereka dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tapi ketika Yosua dan tua-tua Israel yang bersama-sama dengan Yosua di padang gurun itu meninggal saudara, mereka mulai hidup di dalam keberkatan di tanah Kanaan, akibatnya melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi mengingat pertolongan Tuhan, mereka tidak lagi mengingat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Mereka sibuk menikmati berkat, akibatnya apa saudara? Menolak kehadiran Tuhan, menyambut dewa-dewa untuk disembah. Sehingga apa yang terjadi saudara? Sehingga terjadilah yang namanya masa kekacauan yang luar biasa. Datanglah bangsa yang menindas mereka, datanglah bangsa yang menjajah mereka. Mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka mengalami penderitaan dan terpojok, saudara yang kasih dalam Tuhan, penderitaan secara ekonomi, penderitaan secara sosial, dan juga penderitaan karena mereka tidak punya pemerintahan sendiri. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengirimkan seorang hakim untuk memimpin. Maka mulailah di situ terjadi peperangan, mulai di situ terjadi pertempuran untuk melawan penjajah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika mereka terlepas dari penjajah, lupa lagi saudara. Ya, lupa lagi. Setelah itu apa saudara? Setelah itu mereka membelakangi Tuhan lagi, mereka menyembah berhala, lalu terjadilah malapetaka, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim seorang hakim, hakim itu membebaskan mereka, setelah bebas diberkati, lupa lagi.
Itu di Alkitab. Kalau di jemaat BSD enggak seperti itu. Amin, puji Tuhan. Haleluya saudara ya. Nah saudara perhatikan baik-baik, tapi sifat dasar manusia itu begitu. Kalau masuk dalam pergumulan, wah bisanya dekat sama Tuhan. Ada doa puasa enggak? Kita enggak ada jadwal doa puasa. Enggak apa-apa saya puasa deh. Doa we pray, wah datang terus saudara ya kan. Terus juga wah kalau pertemuan doa di gereja, wah paling cepat dibuka jam 4, jam 3 udah di depan gereja. Iya kan? Wah pokoknya baca Alkitab, berseru kepada Tuhan 3 kali sehari, 7 kali sehari dan sebagainya. Tapi ketika diberkati biasanya kalau sudah mulai nyaman, doanya mulai kendor. Baca Alkitab seminggu sekali, itu pun kalau ingat. Karena sibuk lihat toko online. Terus apalagi saudara, semakin diberkati mulai lupa. Sekarang MCC BSD jam berapa ya ibadahnya? Ini tanda-tanda mulai lupa. Amin saudara ya kan? Sekarang jam berapa ibadahnya ya gitu kan? Gembalanya masih Pastor Asa Boas bukan? Ini tanda-tanda lupa saudara ya kan? Nah hati-hati saudara ya kan? Kalau sudah mulai seperti ini hati-hati. Ya. Nah saudara ketika masa seperti itu terjadi saudara, akibatnya apa? Lupa. Mulai membelakangi Tuhan. Lebih mengutamakan, membelakangi Tuhan, mengutamakan cuan. Tahu cuan? Nah saudara perhatikan baik-baik sehingga apa? Mulai melupakan Tuhan. Ya. Nah hendaknya seperti itu tidak terjadi. Nah pada masa Naomi keluar dari Bethlehem saudara, fase itu terjadi. Fase yang bagaimana? Fase di mana Bethlehem, tanah Israel mengalami penjajahan sehingga mereka mengalami pengepungan dan terjadi kelaparan. Termasuk wilayah Bethlehem di mana Naomi, Elimelek dan 2 anaknya Mahlon Kilion tinggal. Pada saat itu mereka mulai merasa, wah kita harus mencari kehidupan yang baru nih. Kita harus mencari usaha yang baru nih supaya kita bisa bertahan hidup nih. Ayo kita keluar dari Bethlehem. Saudara yang dalam Tuhan, mereka keluar dari Bethlehem, mereka pergi ke tanah Moab. Lalu sampai di tanah Moab, tanah dianggap sebagai tanah keberuntungan. Tanah yang penuh dengan harapan. Tanah yang bisa membuat mereka hidup lebih baik secara ekonomi. Tanah yang membuat mungkin gambaran mereka adalah bisa membuat mereka lebih makmur. Tetapi saya mau katakan pada saudara dengar baik-baik. Justru di tanah Moab lah tempat pekuburan siapa? Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Amin saudara. Saya mau katakan di sini, ada kesimpulan kecil yang kita buat. Kalau hari ini engkau mengalami pergumulan karena berbagai macam perilaku jahat atau berdosa yang engkau lakukan di masa lalu, jangan cari pelarian, tapi bertobat. Amin saudara. Karena dengan bertobat dan tinggal tenang, disitulah kekuatanmu. Tuhan katakan demikian. Nah saudara yang dalam Tuhan setelah 10 tahun berada di tanah Moab saudara, 3 orang ini sudah dipanggil Tuhan. Maka Naomi bersama dengan 2 orang mantunya. Siapa saudara? Yaitu siapa? Ruth dan Orpa. Lalu Naomi berkata begini, aku dengar di Bethlehem Tuhan sedang memperhatikan umatnya. Bethlehem secara ekonomi mulai bangkit. Aku mau pulang ke tanah airku sendiri. Mereka berdua waktu awalnya mereka ikut. Aku ikut. Di tengah perjalanan Naomi berkata begini kepada Orpa. Kembalilah engkau ke tanah airmu, kembalilah engkau kepada ayah ibumu, kembalilah engkau kepada bangsamu. Dia katakan kepada Ruth juga demikian. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di tengah perjalanan Orpa lalu memeluk mertuanya dan dia berkata dan dia mohon pamit dengan bertangis-tangisan lalu dia pergi ke bangsanya saudara. Tetapi Ruth adalah seorang yang ketika didesak oleh Naomi, kamu pergi saja karena kamu masih punya harapan, masih muda, kamu bisa membangun rumah tangga yang baru, udah pergi saja. Ruth katakan enggak. Nah kita baca dulu ayat firman Tuhan ya saudara ya. Di dalam ayat yang ke-15 pasal yang pertama sampai dengan 18 dan 22. Dikatakan begini, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu.
Ayat 16 ini luar biasa saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat, dikatakan demikian, bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat 22 dikatakan begini. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya dan yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ayat 16 dan ayat 17 luar biasa sekali indahnya. Amin saudara. Dikatakan apa saudara? Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Perjanjian yang luar biasa, amin saudara. Pernahkah saudara berpikir ini bukan perjanjian suami istri? Perjanjian mertua perempuan, perjanjian mantu perempuan dengan mertua perempuan. Amin. Kira-kira saudara yang kasih dalam Tuhan, di zaman modern ini ada nggak yang seperti ini? Mungkin bisa dihitung dengan jari saudara. Karena apa? Karena seringkali yang kita temukan justru sebaliknya. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Iya kan? Kalau engkau pergi ke sana, aku pergi ke sana. Bahkan ada yang berkata begini. Dia tanya sama mertuanya. Mami kalau mati kalau meninggal masuk surga masuk neraka? Pasti masuk surga dong. Karena aku udah percaya Yesus. Mantunya bilang begini, kalau begitu aku nggak mau masuk surga satu kapling sama mami. Mengerti maksudnya saudara ya? Sering kali hal seperti itu yang terjadi gitu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini berarti apa saudara? Berarti hubungan mereka ini bukan hanya bicara masalah mertua dan mantu. Tetapi ada satu hubungan yang dibangun begitu luar biasa antara keduanya saudara. Secara sukarela Rut berjanji kepada Naomi mertuanya yang dengan demikian luar biasa. Padahal kalau kita lihat Naomi itu bukan seorang janda yang kaya. Bukan seorang janda yang sukses. Bukan seorang janda yang menjanjikan harapan-harapan. Enggak. Naomi pada saat itu seorang janda sudah kehilangan harapan, bahkan dikatakan ketika dia bertemu dengan orang-orang tetangganya di Bethlehem dikatakan begini, jangan panggil aku Naomi. Naomi artinya apa? Kesukaan. Panggil aku Mara. Mara itu artinya apa? Pahit, karena yang maha tinggi telah melakukan hal yang pahit dalam kehidupanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan Naomi adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh suami dan kedua anak laki-lakinya. Ada harapan lagi enggak untuk hidup lebih baik? Secara manusiawi tidak ada harapan. Amin saudara. Kita lihat Rut. Rut seorang yang masih muda. Maksimal dia menikah dengan Mahlon 10 tahun. Karena 10 tahun Elimelek, Mahlon, Kilion dan Naomi ada di daerah Moab. Maksimal ketika dia masuk daerah Moab, ketemu Rut, jatuh cinta, lalu menikah, itu mungkin 9 sampai 10 tahun di situ. Berarti Rut seorang wanita yang masih muda. Punya harapan? Punya. Bisa menikah lagi? Bisa. Bisa punya keturunan lagi? Bisa. Amin saudara. Tapi kenapa ikatan ini begitu kuat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana seorang Naomi bisa membuat seorang menantu seperti Rut terikat erat kepadanya. Bisa mengerti sampai di sini? Bukan hanya terikat erat kepada mertuanya, tapi kepada mertua yang menderita, yang putus asa, yang mengalami hal yang pahit dalam hidupnya.
Kalau kita pelajari kitab Rut ini saudara, indah sekali. Luar biasa sekali. Terutama hubungan mertua dan mantu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, di dalam rancangan Tuhan yang sempurna, Rut telah mengambil keputusan yang tepat. Artinya apa saudara? Artinya dia mengambil keputusan yang tepat karena apa? Karena dia tetap mau berjalan bersama dengan Naomi, apapun situasinya, apapun kondisinya. Kemudian yang berikutnya adalah Rut mengambil pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dia lebih memilih untuk mengasihi mertuanya, mengasihi bangsa ibu mertuanya, mengasihi Tuhan ibu mertuanya. Enggak mudah bagi orang yang berbeda budaya pada saat itu. Budaya Moab dengan budaya Israel beda. Cara hidup orang Moab dengan cara hidup orang Israel berbeda. Cara hidup penyembahan secara keagamaan orang Moab dengan orang Israel berbeda. Sulit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya mempelajari kitab Rut ini saudara, saya baca berulang-ulang. Tentunya tidak bisa semua kita bisa paparkan di sini karena waktu yang terbatas. Saya menemukan sebuah pertanyaan, bagaimana bimbingan Naomi kepada Rut? Seorang mertua yang luar biasa, yang menderita namun berhasil dan berdampak luar biasa. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Naomi memperkenalkan Tuhan kepada Rut. Saya percaya ketika Rut berkata, Allahmu adalah Allahku. Rut itu bukan anak kecil yang bisa didesak, yang bisa ditekan, yang bisa didorong, diintimidasi untuk mengakui Allahnya Naomi. Enggak. Saudara perhatikan baik-baik, Naomi memperkenalkan Tuhan kepada Rut bukan hanya sekedar melalui ajaran, melalui apa yang disampaikan oleh Naomi. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, Naomi seringkali mengajak Rut juga untuk memahami bagaimana kondisi dan keadaan hubungan Naomi dengan Tuhan dan segala duka, sukacita yang mereka alami dalam hubungan itu. Artinya begini, sudahkah para mertua? Kita perlu belajar dari Naomi. Amin saudara. Engkau membawa mantumu dekat dengan Tuhan, bukan hanya dekat dengan engkau. Biarkan mantumu melihat bahwa engkau adalah orang yang mengenal Tuhan. Melihat bahwa engkau adalah orang yang mempresentasikan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Sehingga dia memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Kristus. Amin saudara. Bukan dijadikan saingan. Ini mertua perempuan dengan mantu perempuan. Bukankah dalam rumah tangga seringkali terjadi kecemburuan? Anak laki-lakinya lebih memperhatikan mantunya, mertuanya komplain. Lalu pendekar mertua mulai bertindak. Akibatnya terjadi apa saudara? Kericuhan. Saya percaya selama perjalanan 9, 8, 9 atau 10 tahun ketika Rut menikah dengan Mahlon dan dia bersama dengan Naomi saudara. Naomi memperkenalkan Tuhannya orang Israel kepada Rut. Sehingga Rut dapat mengambil keputusan. Allahmu, Allahku. Sejauh mana kita mempengaruhi para mantu kita untuk dekat dengan Tuhan, bukan hanya dekat dengan kita. Suatu ketika saudara, beberapa anak teologi duduk bareng, lalu ngobrol. Yang satu berkata begini, saya paling suka ya baca Alkitab itu terjemahan Moffat. Karena terjemahan Moffat ini lebih mudah dimengerti dan juga kosakatanya cukup dekat dengan bahasa aslinya, tapi mudah dimengerti. Yang lain berkata begini, oh saya lebih suka New King James Version, karena bahasa Inggrisnya lebih mudah dimengerti. Yang lain berkata, saya lebih suka terjemahan Wycliffe, karena Wycliffe itu adalah terjemahan pertama yang digunakan
untuk menerjemahkan Alkitab, saudara, dari Ibrani, Yunani, ke bahasa Inggris pertama kali adalah Wycliffe, katanya seperti itu. Mahasiswa yang keempat terdiam, saudara. Kamu terjemahan apa yang paling kamu suka? Dia nggak bisa jawab. Lalu dia ngomong begini, terjemahan Alkitab yang paling saya suka adalah cara hidup ibu saya. Tangkap maksud saya, saudara? Bagaimana Alkitab bisa diterjemahkan melalui perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku. Itulah yang lebih bergema dalam kehidupan orang dan itu bisa mempengaruhi orang untuk mengenal Allah di dalam kehidupannya. Amin. Saya tidak berkata membaca Alkitab dalam berbagai versi terjemahan. Itu salah, tidak. Semuanya pasti bermanfaat. Tetapi ketika engkau menjadi etalase dari kebenaran yang kau hidupi, pikir, ucap, lakumu terlihat, engkau melakukan firman Tuhan, itu justru sangat mempengaruhi kehidupan orang lain. Terutama orang-orang terdekatmu. Entah itu mantu atau mertua, entah itu orang tua atau anak, entah itu saudara bersaudara. Amin, saudara. Itulah terjemahan yang paling baik. Ketika isi Alkitab, ketika firman Tuhan diterjemahkan melalui pikir, laku, ucap. Amin. Siapapun kita. Sebagai orang tua juga. Mari kita perlu belajar untuk menerjemahkan itu. Mazmur 9 ayat 11 dikatakan begini, saudara. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saya percaya kalau saudara teliti dengan baik, kenapa Ruth terpaut, jatuh hati dengan Tuhannya Naomi. Saya percaya Ruth juga percaya, meyakini Tuhannya Naomi bisa tolong dia dan Naomi. Amin. Enggak mungkin orang bisa mengakui Tuhan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Naomi menjadikan dirinya etalase dari kehidupan seorang yang memiliki Tuhan. Walaupun pada masa lalu, 10 tahun yang lalu dia pernah gagal. Dia keluar dari Bethlehem. Secara manusiawi langkah dia tepat. Karena tidak ada orang yang mau bertahan dalam krisis. Amin, saudara. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi hanya oleh kesengsaraan, ketidakmampuan, dan krisis. Jika hari ini engkau mengalami 3 hal ini, jangan cari kompensasi kepada hal yang lain. Perhatikan baik-baik, tetaplah percaya kepada Tuhan yang memelihara engkau. Katakan amin. Karena dia sanggup menolong dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Lalu apakah saya nggak boleh Pak untuk mencari mata usaha yang baru untuk memperbaharui kehidupan bisnis saya? Silahkan saja, tapi jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan itu. Karena apa? Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau percayai, walaupun hari ini belum berbuat sesuatu dalam hidupmu, dia tetap menyertai engkau. Katakan amin. Dia tidak bisa dibatasi dengan apa tadi 3 hal? Sengsara, ketidakmampuan, dan krisis. Amin, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengenal dia? Saya merenungkan kata mengenal ini, saudara, dari bahasa aslinya. Artinya adalah orang yang mengenal bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi orang yang mengenal karena dia melihat dan mengalami apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Makanya saya mau katakan pada saudara, dengar baik-baik, pelajaran teologi yang paling mantap dalam hidup ini adalah ketika engkau menerima firman Tuhan dan engkau masuk di dalam ujian terhadap firman itu,
jalani. Karena dari situlah engkau akan mengenal dia secara benar. Amin saudara. Bukan hanya secara pengetahuan. Tapi ketika engkau mengenal dia secara benar, artinya apa? Bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi engkau mengalami bahwa Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Bahkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Disitulah engkau mengerti bahwa ini Tuhan yang benar. Disitulah engkau mengerti bahwa apa yang dikatakan, ya dan amin. Amin saudara. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesukaran, jangan buru-buru komplain. Coba cek baik-baik di masa lalu itu engkau dapat firman-Nya apa. Saya ulangi ya. Kalau hari ini engkau mengalami kesukaran, ketidakmampuan dan krisis, jangan buru-buru komplain dengan Tuhan. Cek dulu apakah memang ada pelanggaran yang kau lakukan. Dan yang kedua adalah, apakah engkau pernah mendengar firman tentang iman, tentang penyertaan Tuhan, dan juga tentang Tuhan berbuat sesuatu dalam kehidupan umat manusia pada masa lalu atau tidak? Bisa mengerti sampai di sini saudara? Karena Tuhan memuridkan kita bukan melalui modul-modul saja. Gereja memang menyediakan modul-modul itu untuk mempermudah umat Tuhan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan mendidik kita, memuridkan kita melalui apa? Pengalaman hidup. Amin. Dari mana pengalaman hidup itu? Firman-Nya diberitakan dalam hidup kita. Kita aminkan dalam ruang ibadah ini. Ketika kita keluar dari ruang ibadah ini, masuk dalam pekerjaan, masuk dalam bisnis, masuk dalam rumah tangga, masuk dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah tempat di mana firman itu dipraktekkan. Amin. Sehingga kau menjadi murid sejati. Karena apa? Karena kau mengalami berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Ini yang mendatangkan kekuatan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Saya kemarin lihat pernyataan Pak Jokowi. Tahun ini dia sudah berbicara kepada negara-negara di G20, terus Sekjen PBB, kemudian beberapa negara yang lain lagi pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokoh ekonomi dia juga sudah berbicara, menanyakan satu hal, bagaimana menurut mereka keadaan ekonomi, keadaan berbagai macam sektor yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia pada saat ini. Mereka sepakat berkata, akan mengalami banyak kesukaran demi kesukaran. Ini dunia, dia katakan. Dunia. Bahkan ada 60 negara yang diperkirakan akan kolaps, bangkrut. Dan sudah dari sejak kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, sudah mulai ada 1, 2, 3 negara yang mulai kolaps. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak berkata untuk menakut-nakuti kita, enggak. Tapi justru sebaliknya. Kita percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Kita percaya orang-orang yang mengenal Tuhan ada di dalamnya. Dan saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki iman percaya bukan hanya karena pengetahuan, tapi karena punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Orang itu akan menatap apapun kesukaran yang terjadi. Bahkan jawaban mereka semua, tahun depan bagaimana keadaannya? Tahun depan gelap, belum ketahuan apa-apa. Susah diprediksi. Tapi saya percaya orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab apa? Bersama-sama kita katakan, tidak kau tinggalkan apa? Orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Saya mau tanya, mana lebih penting? Tidak ada kesengsaraan, tidak ada ketidakmampuan, tidak ada krisis, atau tidak ada Tuhan? Mana yang lebih penting? Saya balik pertanyaannya. Ada krisis, ada ketidakmampuan, ada kesengsaraan,
Mana lebih baik? Apakah saudara percaya bahwa penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada tidak ada krisis, tidak ada penderitaan, tidak ada ketidakmampuan, dan tidak ada kesengsaraan? Mana lebih penting? Yang lebih penting adalah kehadiran Tuhan. Bukan tidak adanya krisis. Amin saudara. Jadi kalau mau saya katakan pada saudara, apapun prediksi di dunia ini, yang pasti ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih dari cukup. Setuju, katakan amin. Mazmur 23 dalam ayat yang pertama dikatakan dalam teks bahasa Inggris, saudara, dikatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup bagiku. Kenapa pemazmur berkata demikian? Saudara? Bukankah di padang ada ancaman binatang buas? Ada. Bukankah di padang juga bisa mengalami kekeringan, rumput-rumput bisa menjadi kering? Bisa. Bukankah sumber mata air yang tenang bisa menjadi kering karena masa kemarau? Bisa. Bukankah bisa memasuki lembah kekelaman? Bisa. Amin saudara. Tapi pemazmur berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup bagiku. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika engkau mengalami hari ini kesengsaraan, ketidakmampuan, krisis, jangan buru-buru tinggalkan Tuhan. Justru sebaliknya, 3 hal ini mendorong engkau semakin melekat dengan Tuhan. Karena penyertaannya lebih penting daripada ketidakhadiran 3 ini. Amin saudara. Hal yang berikutnya saudara, yang kedua adalah kita melihat bersama-sama, ya. Kita melihat bersama-sama hal yang kedua yaitu Rut berkomitmen kepada Naomi. Rut bukan sekedar membangun hubungan tetapi mengikatkan diri kepada mertuanya. Termasuk dalam membangun kembali kehidupan mereka, hal itu dibuktikan dengan apa saudara? Rut berkomitmen bukan hanya membangun hubungan antara mertua dan mantu, mantu dan mertua, tidak. Dia berkomitmen, dibuktikan dengan apa? Yang pertama adalah Rut itu seorang pekerja keras. Dia bukan mantu yang malas. Yang kerjanya cuma bersihin kuku setiap hari. Yang kerjanya cuma lihat-lihat mana ada diskon paling besar. Bukan begitu saudara ya, kan dulu memang gak ada ya. Bukan seperti itu. Tapi dia seorang pekerja keras. Dalam Rut 2 ayat 2 dikatakan begini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Ini ketika sudah sampai di Bethlehem saudara ya kan. Biarkanlah aku pergi ke padang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dalam ayat 7 dikatakan begini, tadi ia berkata, izinkanlah, nih Rut berkata kepada salah satu pekerja ladangnya Boas, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyabit-penyabit, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Tapi kan Pak, waktu itu kan belum ada handphone Pak, belum ada Instagram. Kalau waktu itu ada handphone dan ada Instagram, pasti Rut sebelum putik bulir dia langsung selfie. Enggak juga saudara, karena apa? Sifat kerja kerasnya itu membuat dia apa? Dia tidak pernah berdiam tangannya. Untuk apa? Mencari peluang, untuk apa? Untuk bertanggung jawab. Untuk menghidupi bukan hanya pribadinya, tapi mertuanya. Jadilah mantu yang rajin. Amin saudara. Rajin ngurus rumah, rajin ngurus anak. Amin. Enggak ada yang amin. Habis nggak punya mertua Pak, mertuanya udah nggak ada semua gitu saudara. Tapi kan kita tidak tergantung, kerja keras itu kan tidak tergantung ada atau tidak ada mertua. Tetapi saya mau katakan saudara, jadilah seorang yang bekerja keras. Amin. Ini merupakan salah satu bukti engkau tidak mau terus berada di bawah kesukaran. Tuhan memberkati apa yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan. Amin.
Lihat lagi berikutnya saudara. Yang kedua adalah Rut ini punya sikap rendah hati. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Dari ungkapan ini dia memiliki sebuah sikap kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dia tidak berkata serta-merta begini, Tuhan, aku boleh dong mungut bulir-bulir gandum di ladangmu. Kamu siapa? Aku Rut. Aku adalah mantu dari Naomi yang suaminya Elimelech yang adalah kerabatmu. Seharusnya Tuhan memperhatikan kami. Enggak seperti itu. Dia punya kerendahan hati. Amin saudara. Mantu-mantu perlu belajar banyak dari Rut. Amin. Mungkin kau lebih kaya dari mertuamu. Tapi jangan menyombongkan diri. Rendah hati. Yang berikutnya adalah dia tidak egois. Rut 2 ayat 14 dikatakan begini, ketika sudah waktu makan berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Kenapa dipakai cuka saudara ya? Cuka itu buat menyegarkan tubuh saudara. Saya itu ya, untuk menyegarkan tubuh, untuk menguatkan tubuh gitu. Ya. Saya nggak tahu jenis cukanya, apakah cuka sama seperti di Asia, di Indonesia atau beda ya. Yang pasti beda dengan cuka empek-empek kali saudara, pasti beda ya. Ya. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Bertih gandum itu adalah gandum yang disangrai lalu terkelupas kulitnya, dalamnya itu disebut bertih gandum. Itu kalau kita kenal di sini mungkin havermut atau apa itu olahan dari bertih gandum ya. Nah itu sangat berenergi, punya proteinnya tinggi ya. Itu bagus sekali buat tim pemuji untuk makan itu sudah sebelum bertugas ya, supaya tetap semangat gitu saudara ya kan. Ya, itu bagus sekali ya. Ya, semua kita juga bagus untuk makan itu saudara ya. Baik, nah saudara yang dalam Tuhan, lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang bahkan ada sisanya. Diangkatnya lah itu ketika dia pulang saudara, sampai ke rumah Naomi. Lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu. Saudara berpikir sisa itu jangan sampai begini, sisa ini nih soto maduranya gak habis, bungkusin buat mertua. Bukan begitu, bukan, amin saudara. Itu namanya kurang ajar saudara. Iya kan? Tapi bertih gandum ini bertih gandum yang bersih, yang dimakan sebagian, lalu sebagian disimpan oleh Rut begitu. Ya, kasih ke mertuanya. Artinya apa? Dia nggak egois, dia punya kasih. Siapa di sini kalau mertua lagi berkunjung ke rumah, kulkas dikunci? Duh. Ya kan? Waduh, kita baru masak nih. Mertua datang. Waduh, langsung buru-buru saudara. Kunci semua. Yang taruh di meja makan telur mata sapi. Gitu saudara. Ada yang begitu saudara? Enggak ada di sini saudara ya kan. Ya. Sapinya langsung ditaruh. Waduh. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya kan? Artinya Rut ini punya kemurahan hati terhadap mertuanya. Padahal si Mahlon sudah tidak ada bersama dengan mereka. Dia punya kemurahan hati, ada kasih. Dan yang berikutnya, hidup saleh. Rut 3 ayat 10 sampai 11. Lalu katanya begini, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Ini perkataan Boas saudara ya. Sebab setiap orang, perhatikan, setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Wah luar biasa sekali.
Pertama tadi apa saudara? Pekerja keras, artinya seorang yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua rendah hati. Yang ketiga tidak egois atau kasih, penuh dengan kasih. Yang keempat apa saudara? Hidup saleh. Mantu kayak gini saudara, membuat atmosfer hidupnya tuh banyak mendatangkan berkat. Amin saudara. Bukan dikutuki mertua, tapi diberkati mertua kalau mantu yang seperti ini. Karena apa? Ketika mertuanya berkunjung ke rumah, dia siapkan semua apa yang bisa disiapkan. Tapi Pak, ini satu kebiasaan yang repot sama mertua saya Pak. Kalau sudah selesai makan mau pulang, babungkus Pak. Kalau sudah babungkus, lupa orang Pak. Itu tinggal negosiasi. Amin saudara. Iya kan? Itu dibicarakan saja. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, kalau saudara bisa lihat apa yang terjadi saudara. Dalam kehidupan Rut ketika singkat ceritanya ditebus oleh Boas. Yang pertama adalah karya penebusan Kristus digambarkan oleh hubungan ini. Sehingga orang dapat memahami bahwa akan ada penebusan di masa depan pada masa itu. Dan yang kedua adalah garis keturunan raja-raja mengalir dari kehidupan siapa? Boas dan Rut. Bahkan garis keturunan Mesias ada di situ. Genaplah firman Tuhan berkata begini, Amsal 20 ayat 6 dan 7 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yang setuju katakan amin. Biarlah firman ini menetap dalam batin kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang mendorong para mantu, mendorong anak-anak kita, mendorong orang itu mengalami keberhasilan dan membawa dampak. Sebagai seorang mantu, mari belajarlah kita memiliki sikap hati. Sikap seorang mantu yang benar, yaitu apa? Pekerja keras, orang yang bertanggung jawab. Punya kerendahan hati, punya kasih terhadap mertua. Dan yang berikutnya adalah hidup saleh. Saudara yang dalam Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan juga peneguhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.